Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Halo Sobat BMKG Lampung dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Perkenalkan, saya Ira Marbi. Kita kembali dalam acara Kita Orang BMKG Lampung, Kita Tanya Orang BMKG Lampung. Nah Sobat BMKG, dalam rangka menyambut Hari Kartini, tema kita kali ini berbeda, yaitu peduli lingkungan dengan mengelola dan memanfaatkan sampah rumah tangga. Kita juga kedatangan tamu istimewa, dan beliau ini adalah salah satu Kartini tangguh BMKG dan sekarang menjabat sebagai Ketua DWP BMKG Provinsi Lampung. Kita sambut Ibu Winarti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu? Alhamdulillah sehat dan baik. Alhamdulillah. Gimana perjalanannya ke sini Bu? Alhamdulillah lancar, nggak ada hal. Alhamdulillah. Nah Sobat BMKG, sebelum kita jauh ke dalam pembahasan kita, terlebih dahulu saya akan membacakan biodata dari Ibu Winarti. Nama lengkap adalah Ibu Winarti atau biasa disapa Ibu Wiwin. Tempat tanggal lahir Bandar Lampung 22 April 1972. Pendidikan terakhir beliau adalah D3 Gizi dan pekerjaan terakhirnya adalah konsultan gizi di RS Husada Jakarta Pusat. Kegiatan beliau juga sangat banyak. Beberapa di antaranya menjadi narasumber di berbagai forum sosialisasi pengolahan sampah, pembuatan ekobrik, dialog interaktif di beberapa media TV dan radio, pengenalan tong komposter, mengisi kuliah WhatsApp online, sosialisasi minim sampah, pelatihan pembuatan kompos, dan terpilih sebagai peserta Jambore Indonesia Bersih dan Bebas Sampah tahun 2020 dan 2021. Beliau juga mendapatkan penghargaan Kartini BMKG tahun 2021 dan beliau juga meraih peringkat 3 besar sebagai pelatihan bisa yang diadakan DWP Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pusat. Baik, kita mulai bincang-bincang kita dengan narasumber Ibu Wiwin. Nah Bu, terkait dengan tema kita hari ini, peduli lingkungan dengan mengelola dan memanfaatkan sampah rumah tangga. Nah Bu, kenapa ya sampah rumah tangga itu harus kita kelola? Baik, terima kasih Mbak Ira atas pertanyaannya. Jadi kenapa sampah rumah tangga itu harus kelola? Itu bila sampah rumah tangga tidak dikelola dan hanya langsung dibuang ke lingkungan, itu pertama akan menimbulkan keindahan dan kebersihan menjadi berkurang. Terus kita juga akan merasa tidak nyaman karena dengan adanya sampah di lingkungan kita. Terus kita akan dengan sampah tersebut akan menjadi penularan penyakit dari seperti tikus, ada kecoa, dan juga ada nyamuk yang timbul dari sampah yang tidak dikelola. Terus dari sampah itu juga akan menyebabkan pencemaran udara. Selain pencemaran udara juga akan menyebabkan pencemaran tanah dan sumber air akan menjadi rusak atau jelek karena adanya sampah yang tidak dikelola tersebut. Wah, ternyata dampaknya itu luar biasa ya Bu kalau nggak terkelola dengan baik. Nah Bu, kita ke pertanyaan selanjutnya nih. Bagaimana cara mengelola sampah yang baik dan benar, dan apa saja manfaat dari sampah rumah tangga yang terkelola dengan baik? Jadi kita mengelola sampah yang baik itu caranya kita harus memilah dulu ya. Jadi sampah organik dan sampah non organik harus dipilah supaya tidak tercampur. Dan terus kita juga harus menerapkan istilahnya reduce, mengurangin ya. Jadi dengan kita mengurangin sampah, kita juga akan mengurangin beban bumi untuk sampah yang diterima dari lingkungan kita itu. Terus dari kita sudah mengelola itu, kita akan memberikan manfaat yang banyak sekali. Di antaranya yaitu kita akan menghemat energi. Nah, dari menghemat energi itu misalkan dari sampah kita bisa, misalkan sampah minyak jelantah kita bisa rubah menjadi biodiesel. Terus dari sampah juga kita bisa menjadikan sumber batu bara, pengganti batu bara. Nah,
terus juga bisa mengurangi polusi, manfaat dari pengelolaan sampah. Jadi dengan kita mengurangi polusi, akhirnya lingkungan di kita menjadi tidak tercemar, dan kita juga bisa mengurangi adanya penyakit akibat polusi yang disebabkan tercemarnya dari sampah tersebut. Terus kita juga dapat menghemat sumber daya alam. Jadi yang selama ini mungkin ya kita sebagai seorang wanita, ya saya berpesan juga sebaiknya kita sudah mulai menggunakan pembalut yang bisa dipakai berulang-ulang, seperti pembalut kain, menspak. Jadi dengan seperti itu kita jadi tidak memakai pembalut yang sekali pakai. Kalau kita memakai pembalut sekali pakai, berarti kita sudah menebang pohon berjuta-juta. Kemudian dari sampah pembalut kain, pembalut sekali pakai itu juga akan menyebabkan pencemaran di sungai, karena dia tidak bisa dikelola dan dia tidak akan bisa hancur dalam waktu beberapa hari atau bahkan bulan pun tidak, ya. Atau juga bisa kita mengurangi penggunaan tisu. Jadi kalau tisu kertas itu bisa kita ganti dengan tisu kain. Jadi tisu kain bisa dipakai berulang-ulang. Jadi kita juga sudah mengurangi jumlah pohon yang ditebang karena untuk diolah menjadi tisu tersebut. Terus dengan kita manfaat mengelola sampah, kita menjadi ekonomis. Jadi misalkan kita biasanya menanam tanaman membutuhkan pupuk. Nah, pupuk itu kalau kita beli pupuk kimia kan berarti kita harus mengeluarkan uang. Nah, tapi kalau kita bisa kelola sampah organik yang kita hasilkan, itu akan menjadikan pupuk organik cair dan menghasilkan tanaman yang bergizi bagus dan kembali lagi ke tubuh kita yang akan sehat selalu karena kita sudah mengkonsumsi makanan dari pupuk organik cair yang kita kelola dari sampah. Nah, ternyata keren banget ya sobat, manfaat dari sampah yang terkelola dengan baik. Tadi ada biodiesel ya Bu ya. Biodiesel bisa jadi sumber energi, bisa mengurangi polusi juga, dan ternyata efeknya itu bisa ke tataran ekonomis dan juga kesehatan ya Bu ya. Nah, kita ke pertanyaan selanjutnya. Nah, ini Bu yang paling susah ini. Bagaimana memulainya? Baik, terima kasih. Jadi ya emang sih kalau kita baru memulai itu ya emang harus ada niat, ada semangat. Nah, semangatnya itulah yang harus kita benar-benar sebagai untuk kita memulai itu. Terus kita juga harus tahu manfaatnya. Nah, setelah kita tadi banyak udah mengetahui manfaatnya, kita jadi semangat untuk memulainya itu benar-benar menggebu. Ya, jadi semangat itu yang harus perlu ditekankan. Karena kalau hanya niat saja tanpa ada semangat, kita juga jadi akhirnya ya kembali lagi. Terus kita juga harus tetap istiqomah dengan selalu mengikuti pelatihan-pelatihan. Jadi awalnya memulainya kita udah tahu manfaatnya, terus kita mencoba untuk mempraktekkan bagaimana cara mengolah sampah itu. Kita dengan belajar, mungkin sekarang apalagi belajar banyak ya caranya, kita bisa mengikuti lewat YouTube atau mungkin kita juga kita bertanya ke teman yang sudah mempraktekkan cara pengolahan sampah itu. Nah, kita dari situ kita belajar memulai untuk mengolah sampah tersebut. Terus akhirnya kita praktekkan untuk lingkungan kita sendiri aja di rumah. Nah, dengan kita mulai mengolah di lingkungan kecil saja, terus kita praktekkan, kita pelajari, kita maksudnya pelajari dalam artian hasil praktek itu kita langsung aplikasikan
ke tanaman yang kita tanam, terus mungkin juga ada yang tanaman yang di sebelah rumah kita yang bisa kita kasih pupuk. Nah, kita coba itu dari pupuk, misalkan seperti saya nih ya, saya cerita pengalaman saya pas saat saya memulai itu, saya benar-benar sampah organik itu udah mulai saya pisah dengan sampah non organik. Terus anak juga saya ajarkan, jadi kita tidak hanya untuk diri kita, tapi kita bisa informasikan ke keluarga kecil saja dulu. Dari keluarga kecil sudah bisa mempraktekkan, insya Allah nanti ke depannya lebih cepat. Jadi anak, suami, itu semua kita ajarin. Nih loh, kalau membuang sampah organik itu di tempatnya sini, kalau sampah non organik di sini. Nah, dari situ terus kita coba tadi setelah belajar mengolah sampah itu cara membuat pupuk organik cair dari dari sampah organik. Nah, dari sampah organik itu setelah menghasilkan pupuk kita aplikasikan. Nah, setelah aplikasikan ke tanaman berhasil. Nah, akhirnya kita bisa langsung promosikan ke teman terdekat atau tetangga. Mereka kalau sudah melihat hasilnya, saya yakin biasanya ibu-ibu itu kalau melihat hasil, oh iya ya, ternyata manfaatnya ada ya dari mengelola sampah itu. Itulah, dari situlah baru kita sosialisasikan promosi. Jadi emang memulainya itu yang emang harus dari diri sendiri, keluarga, terus kita tampilkan hasilnya. Nah, terus kita semangat. Jadi dengan kita mengajak lagi ke orang yang lain, mengajak lagi ke tetangga yang lain. Jadi ada semangat untuk memulai terus dan harapannya bisa tetap selalu istiqomah untuk mengelola sampah yang ada di lingkungan kita. Baik Bu. Baik Bu, berarti yang pertama itu niat ya Bu ya, niat memulainya, kemudian semangat, kemudian merealisasikannya, istiqomah, dan jangan berhenti belajar ya Bu ya. Kita ke pertanyaan selanjutnya Bu. Mungkin Ibu bisa sharing tips-tips mengelola dan memanfaatkan sampah di rumah. Baik, jadi tips-tips untuk mengelola sampah itu, pertama kita sebaiknya harus dipilah dulu sampahnya. Nah, setelah kita pilah sampah, yaitu baru kita buang pada tempatnya. Jadi jangan sampai sampah non-organik kita buang, kita campur ke sampah organik. Sedangkan sampah organik itu benar-benar bisa menjadikan sumber pupuk organik cair. Tapi kalau sudah tercampur dengan sampah non-organik seperti sampah plastik, ya akhirnya jadi rusaklah pupuk organik cair itu. Jadi pertama benar-benar harus kita pilah. Nah, setelah kita pilah sampah, terus kita juga tipsnya juga harus menghabiskan makanan. Dengan harapan kalau kita menghabiskan makanan, berarti kita tidak akan membuat sisa makanan. Sisa makanan itu juga akan menjadi sampah. Nah, jadi masalah lagi kan kalau kita bisa membuat ada banyak sisa dari makanan yang kita makan. Apalagi kalau di bulan Ramadan ini. Jadi saya juga berharap pada ibu-ibu semua, di saat bulan Ramadan ini sebaiknya kita memasak secukupnya. Jadi jangan kita lapar mata. Jadi kita bisa benar-benar kira-kira makanan yang kita kelola itu akan habis untuk dimakan saat buka puasa dan lanjut untuk disantap pada saat sahur. Jadi jangan sampai tersisa akhirnya keesokan harinya menjadi mubazir. Terus yang ketiga, kita juga kalau berbelanja atau keluar rumah, kita selalu membawa kantong belanja. Jadi dengan kita membawa kantong belanja, kita akan mengurangi sampah plastik yang masuk ke dalam rumah. Jadi dengan membawa kantong belanja kita sudah mengurangi sampah, terus
kantong plastik yang kantong belanja yang kita bawa itu bisa kita pakai berulang-ulang saat kita belanja. Serta kita kalau belanja makanan matang, nggak ada salahnya kita juga harus rajin membawa wadah makan. Jadi emang pertama kita juga nggak boleh malu. Ya emang sih godaannya ibu-ibu itu agak malu atau gimana ya kalau membawa. Tapi kalau kita tadi ingat manfaat sampah, kita ingat kembali akibat dari tumpukan sampah, kita jadi akan benar-benar termotivasi untuk selalu membawa membawa wadah makan saat kita belanja makanan matang, dan kita selalu membawa wadah atau tempat kantong belanja saat kita belanja ke pasar-pasar tradisional. Terus kita juga bisa mendonasikan barang-barang yang menurut kita sudah tidak layak dipakai, tapi ternyata ke orang lain masih bisa dimanfaatkan. Jadi kalau kita istilahnya sekarang namanya decluttering ya Mbak ya. Jadi kita bisa sampah tersebut bagi kita sudah tidak layak, tapi ternyata setelah kita pilah-pilah bisa dimanfaatkan ke orang lain, yang akhirnya dari sampah yang bisa bagi kita sampah tapi bisa dimanfaatkan ke orang lain, akhirnya jadi mengurangin itu sampah yang akan dibuang oleh kita sendiri. Terus juga kita juga bisa menerapkan 3R. Jadi 3R itu reduce, yaitu kita sudah bisa harus mulai mengurangi. Minimal kita kalau ada pertemuan, sebaiknya kita tidak menyiapkan air kemasan mineral. Alhamdulillah DWP BMKG Provinsi Lampung selalu mengurangi sampah yang akan ditimbulkan, dan selalu ada kegiatan tidak lagi menggunakan gelas air kemasan mineral. Terus juga kita akan yang kedua reuse. Jadi dengan reuse itu menggunakan ulang. Jadi kalau barang yang kita bisa gunakan ulang, kenapa enggak? Jadi kita juga sudah mengurangi sampah. Dan yang ketiga recycle, yaitu mendaur ulang. Jadi dari yang tidak bermanfaat, setelah kita daur ulang ternyata jadi barang yang bermanfaat. Jadi dengan tips-tips yang telah saya sebutkan tadi, harapannya beban bumi karena adanya sampah yang menumpuk itu tidak ada lagi. Dan harapannya dengan kita sudah mengelola sampah, kita juga bisa mewariskan ke anak cucu kita, yaitu bumi yang sehat, lingkungan yang sehat, dan benar-benar menjadikan sumber kekayaan kita menjadi benar-benar bagus dan baik, karena tidak adanya timbunan sampah yang menumpuk terlalu berlebih. Baik Bu, luar biasa sekali ya tips-tips dari Ibu, sangat padat dan semoga bisa kita aplikasikan. Jadi yang pertama itu memilah ya Bu ya, memilah sampah, kemudian menghabiskan makanan, membuang sampah pada tempatnya, dan terutama yang 3R tadi ya Bu, reduce, reuse, dan recycle. Nah Bu, sebelum kita sampai ke penghujung acara, mungkin Ibu bisa membagikan pesan-pesan untuk ibu-ibu di luar sana yang sedang berjuang untuk memulai memanfaatkan dan mengelola sampah di rumahnya masing-masing. Baik, terima kasih Mbak Ira. Di sini kami sebagai penggiat lingkungan, juga sebagai ibu rumah tangga, berpesan kepada ibu-ibu di luar sana untuk selalu mengelola sampah rumah tangga. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Dengan kita mengelola sampah, kita sudah mewariskan ke anak cucu kita lingkungan yang sehat dan baik.
Baik, terima kasih Bu Wiwin atas pesan-pesannya dan juga kesempatannya untuk berbincang-bincang dengan kami hari ini. Baiklah teman-teman semua, kita sampai ke penghujung acara. Semoga acara kita kali ini dapat kita aplikasikan ke kehidupan sehari-hari, mengingat betapa besar dampaknya dan manfaatnya dari pengelolaan sampah yang baik dan benar. Kita tutup. Sampai jumpa kembali dalam acara Kita Orang BMKG Lampung di episode selanjutnya. Baiklah, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami BMKG Provinsi Lampung dan DWP BMKG Provinsi Lampung mengucapkan Selamat Hari Kartini tahun 2022. Semoga wanita Indonesia semakin maju dan tangguh. Kulihat ke kanan ada sampah, kulihat ke kiri juga ada sampah. Mengapa banyak sampah berserakan? Mengapa lingkunganku tak bersih lagi? Mari semua kita sadarkan, jangan buang sampah sembarangan. Mari semua jaga lingkungan demi hidup dan masa depan kita. Ingat sampahmu, ingat selalu 3R. Reduce, reuse, recycle. Yang pertama, kurangi semua yang timbulkan sampah. Yang kedua, gunakan kembali barang-barang kita. Yang ketiga, daur ulang jadi barang yang berguna. Ingat sampahmu, ingat selalu 3R. Reduce, reuse, recycle.